Tiga tips baca jurnal yang cepat. Yang pertama, baca abstraknya dulu. Di sini kita bisa langsung tahu tujuan, metode, dan hasil penelitian secara ringkas. Kalau tidak relevan, skip. Kalau relevan, kita bisa lanjutkan untuk membaca. Yang kedua, lihat bagian kesimpulan. Kesimpulan memberikan gambaran inti dari penelitian yang kita baca. Ini akan membantu kita memahami hasilnya tanpa harus membaca semua dari awal. Yang ketiga, scan bagian metode. Nggak perlu baca detail dari awal, cukup pahami pendekatannya. Apakah ini sesuai dengan riset yang akan kita kerjakan atau tidak? Kalau sesuai, lanjutkan. Nah, dengan cara ini, kita bisa menyaring banyak jurnal dalam waktu singkat. Ya. Jadi, membaca jurnal itu bukan soal lamanya, tapi juga strateginya. Hemat waktu, tapi bisa tetap paham dan mendapatkan informasi yang banyak. 3. Kesalahan dalam tinjauan pustaka. Yang pertama, cuma jadi ringkasan. Banyak mahasiswa yang hanya merangkum satu persatu jurnal dan paper tanpa memberikan analisis. Padahal tinjauan pustaka bukan sekedar kumpulan ringkasan. Yang kedua, tidak dibandingkan. Seharusnya kita membandingkan beberapa penelitian dan riset, beberapa paper dan jurnal. Apa persamaannya, apa perbedaannya. Dari situ kita akan melihat posisi riset kita sendiri. Yang ketiga, tidak ada alur. Tulisan jadi terkesan acak dan tidak terstruktur. Harus ada alur logis, dari konsep umum sampai ke yang spesifik, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang umum ke yang detail. Nah, jadi tinjauan pustaka itu bukan sekedar kumpulan, tapi analisis. 3 cara parafrase. Yang pertama, baca, pahami, lalu tulis ulang. Ingat, tulis ulang. Jangan langsung mengganti kata per kata, pahami dulu maksud kalimatnya, baru tulis dengan bahasa kita sendiri. Ingat, tulis dengan bahasa kita sendiri. Yang kedua, ubah struktur kalimat. Bukan cuma sinonimnya, tapi juga susunan kalimatnya kita ubah. Nah, redaksionalnya kita ubah, strukturnya kita ubah. Misalnya dari kalimat aktif ke kalimat pasif, atau sebaliknya. Yang ketiga, cantumkan sumber. Walaupun kita sudah melakukan parafrase, sumber aslinya harus tetap disebutkan. Ini penting dalam penulisan ilmiah. Parafrase tidak menghilangkan sumber keaslian dari informasi tersebut. Jadi parafrase itu bukan sekedar mengganti kata, tapi memahami lalu menulis ulang dengan cara yang benar. Dengan cara ini tulisan kita akan aman dari plagiasi dan tetap akademis. 3 hal di metodologi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, jenis penelitian. Kita harus jelas apakah penelitian yang akan kita lakukan itu kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Ini akan menentukan cara kita mengumpulkan dan melakukan analisis data. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Misalnya, apakah studi kasus, apakah survei, ataukah pendekatannya dengan eksperimen. Nah, pendekatan ilmiah ini akan menjelaskan bagaimana kita melihat dan mengaji masalah yang akan kita teliti. Yang ketiga, lokasi dan waktu penelitian. Di mana penelitian dilakukan? Kapan waktunya? Ini penting. Informasi ini harus hadir supaya penelitian dan konteksnya jelas dipahami oleh pembaca. Jadi, metodologi itu bukan sekedar formalitas, tapi menjelaskan bagaimana penelitian yang akan kita laksanakan itu dapat berjalan dengan baik. 3 hal dalam metodologi yang perlu kita dalami. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Apakah kita menggunakan wawancara, cara mengumpulkannya data, apakah dengan kuesioner, apakah observasi, atau metode lainnya. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan riset kita. Jangan asal pilih tentu. Yang kedua, analisis data. Jelaskan bagaimana data yang kita kumpulkan itu akan diolah. Apakah analisis bersifat deskriptif, statistik, atau pendekatan tertentu. Ini menunjukkan bahwa penelitian kita punya arah yang jelas. Yang ketiga, kesesuaian dengan tujuan. Metode yang kita gunakan harus benar-benar bisa menjawab pertanyaan penelitian yang sudah kita rumuskan. Jangan sampai metode dan tujuan tidak nyambung. Jangan sampai metode dan tujuan tidak nyambung. Jadi metode itu harus jelas, logis, dan saling terhubung. 3 kesalahan ambil data. Yang pertama,
data tidak valid. Data harus jelas sumbernya, harus akurat, harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan asal ambil dari internet tanpa verifikasi, tanpa sumber ilmiah yang jelas. Yang kedua, sampel tidak jelas. Siapa yang meneliti, siapa yang mengambil, berapa jumlahnya, kapan diambil, bagaimana cara mengambil, bagaimana cara menentukan. Kalau ini tidak jelas dan tidak disebutkan dulu dalam metodologi, tentu hasil penelitian kita bisa diragukan. Datanya bisa dianggap fabrikasi, rekayasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak konsisten. Metode pengambilan data harus sama dari awal sampai akhir. Harus sama dari titik 1 ke titik 2 dan titik selanjutnya. Harus sama dengan hari ini dan besok. Ya, jangan berubah-ubah karena akan mempengaruhi hasil penelitian. Khusus untuk data spasial ini penting, pastikan koordinat skala itu ada. 3 hal dalam mengatasi plagiasi. Yang pertama, parafrase dengan benar. Jangan sekedar ganti kata, tapi pahami dulu isi sumbernya, lalu tulis ulang dengan bahasa kita sendiri, dan itulah kunci agar tulisan kita tetap original. Yang kedua, sitasi dengan benar. Setiap ide, data, atau kutipan dari orang lain harus dicantumkan sumbernya. Gunakan gaya bahasa sitasi yang sesuai, yang konsisten, seperti APA misalnya. Yang ketiga, bisa Anda cek dengan Turnitin, dengan aplikasi. Sebelum dikumpulkan, pastikan kita sudah mengecek tingkat kemiripan. Ini akan membantu mendeteksi bagian yang masih dapat diperbaiki. Jadi, hindari plagiasi bukan karena takut sanksi saja, tapi karena ini bagian dari integritas akademik. 3 tips menulis hasil. Yang pertama, fokus pada data. Di bagian ini, kita hanya menampilkan apa yang kita temukan dan teliti. Bukan pendapat kita, bukan interpretasi, tapi murni hasil. Yang kedua, sajikan secara objektif. Jangan campur hasil dengan pembahasan, mengulas metode lagi, dan lain sebagainya. Atau banyak juga yang memberikan langsung opini, padahal seharusnya bab hasil hanya menyajikan hasil. Yang ketiga, gunakan urutan yang jelas. Susun hasil sesuai dengan tujuan atau rumusan masalah yang sudah kita rumuskan. Jadi, agar pembaca bisa mengikuti alurnya dengan baik, maka kita harus juga tertib. Bagaimana cara kita menulis. Hasil itu menjawab pertanyaan, apa yang kita temukan. 3 tips menulis hasil yang mudah dipahami. Yang pertama, gunakan tabel atau grafik atau peta. Data yang banyak akan mudah dibaca atau dipahami bila disajikan secara visual. Tabel, grafik, dan peta membantu pembaca memahami informasi dengan cepat. Yang kedua, pilih yang relevan saja. Tidak semua data harus dimasukkan. Tentu yang sesuai saja. Ambil yang benar-benar mendukung tujuan penelitian kita supaya tidak membingungkan. Yang ketiga, beri keterangan yang jelas. Setiap tabel atau grafik harus punya judul, punya sumber, ada nomornya, dan nomornya diacu di teks sebelumnya. Ya. Ini penting supaya pembaca tidak bingung dan langsung paham tanpa harus menebak-nebak. Ya. Ingat, tanpa harus menebak-nebak. Jadi penulisan hasil itu bukan hanya soal data, tapi juga soal cara kita menyajikan. 3 kesalahan dalam pembahasan. Yang pertama, cuma mengulang hasil. Banyak yang hanya memindahkan isi dari bab hasil ke pembahasan atau subbab hasil ke subbab pembahasan. Padahal pembahasan itu bukan copy-paste dari hasil, tapi menjelaskan makna dari hasil tersebut. Yang kedua, tidak ada analisis. Pembahasan harus menjawab pertanyaan, kenapa hasilnya seperti itu, kenapa bisa demikian, apa faktor penyebabnya, apa implikasinya. Nah, disinilah letak muatan analisis, ya, muatan analisis kita. Yang ketiga, terlalu deskriptif, hanya menjelaskan tanpa mengkritisi, tanpa ada kekritisan berpikir, tanpa ada analisis. Padahal kita perlu menunjukkan sudut pandang dan pemahaman kita terhadap data tersebut. Ya. Jadi pembahasan itu bukan sekedar menjelaskan ulang, tapi menginterpretasikan dan juga melakukan analisis dari data kita.